Anak-anak semua, jadi hari ini kita akan membahas tentang soal pemantapan PAP yang kemarin, dari nomor 1 sampai 20. Nah, kita mulai dari nomor yang pertama. Nah, jadi kita dikasih gambar lingkaran ini ya. Bentuknya setengah lingkaran, terus ada juga lingkaran kecil. Setengah lingkaran kecil ada 1, ada 2. Nah, ditanya jika panjang AB adalah 42 cm, maka keliling yang diarsir adalah berapa sentimeter. Nah, caranya, kemarin kita udah tahu semua ya, rumus ini. Jangan lupa, kalau keliling, berarti kita cari kelilingnya semua. Jadi keliling, setengah keliling lingkaran besar yang ini, ditambah, ini kan lingkaran kecilnya ada 2 ya, setengah lingkarannya. Yang pertama ini, yang keduanya yang ini. Jadi ditambah 2 kali setengah lingkaran kecil. Nah, kalian tinggal masukin ke rumus. Rumus keliling adalah pi kali D. Gitu ya, pi kali D. Yang pertama yang besar, diameter besar, lalu ada juga yang diameter kecil. Nah, kalian masukkan angkanya. Diameter besar itu tuh dari A sampai ke B. Jadinya 42 cm. Nah, sedangkan diameter kecil tuh dari A sini sampai sini. Jadi bisa kita bilang diameter kecil itu adalah setengah dari diameter besar. Jadi setengah dari 42. Nah, udah. Kita tinggal hitung. Nanti didapat yang ininya 66. Ini juga hasilnya nanti dapat 66. Jika kita jumlahkan hasilnya 132. Gitu ya. Ini untuk nomor 1. Nah, berikutnya kita masuk ke nomor 2. Sebuah taman berbentuk juring lingkaran dengan sudut 90 derajat. Jadi kita langsung lihat sudutnya 90 derajat. Jari-jarinya 14 cm. Ditanyanya, keliling dulu kita cari. Karena di sekeliling taman akan dipasang pagar kawat 2 kali putaran. Nah, pertama kalian gambarkan dulu juringnya. Juringnya itu bentuknya kayak gini. Sudutnya 90 derajat. 90 derajat gitu ya. Nah, sekarang diminta tuh untuk cari keliling. Nah, kalau cari keliling, kita carinya pakai panjang busur. Tapi jangan lupa panjang busur tuh cuma bagian ini doang. Jadi, panjang busur, hitung keliling juringnya, itu R-nya 14, diameternya 28. Nah, keliling juring itu panjang busur yang ini ya. Nah, tapi ini juga masuk ke keliling. Ini tuh R, ini R. Jadi keliling juring sama dengan panjang busur tambah R tambah R. Kita tinggal masukin ke rumus panjang busur. Rumus panjang busur itu alfa per 360 kali keliling lingkaran. Kita masukkan. Tadi alfanya kita dapat 90 derajat. Terus per 360 kali 22 per 7 kali diameter. Diameternya dapat 28. Kita hitung. Nanti dapat hasilnya 22. Hasil yang ini ya. Lalu 14 tambah 14, 28. Jadi dapat 22 tambah 28. Atau kita dapat 50. Nah, tapi jangan lupa, kalau yang 50 ini, dia tuh baru 1 kali putaran. Sedangkan diminta 2 kali putaran. Jadi tinggal 2 kali 50. Sama dengan 100 meter. Gitu ya. Kita masuk ke nomor selanjutnya. Jika luas juring BOC adalah 72 cm, maka luas juring AOB adalah berapa cm persegi. Nah, kalau dari sini, ini kita udah pelajari ya minggu lalu. Jadi kalau dalam satu lingkaran dia ada 2 luas juring, kita tinggal bandingkan. Masukin ke rumus yang ini. Jadi yang pertama besar sudut AOB. Sudut AOB per sudut COB. Ini AOB, ini COB ya. Nah, sama dengan kalau di atasnya AOB, berarti di atas yang sini juga luas juring AOB. Karena COB-nya di bawah sudutnya, maka luas juring COB juga ada di bawah. Tinggal kita masukkan 48, AOB 48 ya. Ini. COB, COB kita ambil yang ini 108. 48 per 108 sama dengan luas juring AOB dicari per 72. Nah, ini kita kali silang. 72-nya kaliin ke sini. Gitu. Ya, kan kita pengen luas juringnya sendiri. Jadi luas juring AOB sama dengan 48 dibagi 108 dikalikan 72.
Nanti dapat hasilnya itu ya 32. Nah, kita masuk ke soal berikutnya. Besar BAD 25 derajat, AOC 130 derajat, betanya besar AEC. Kita masuk-masukkan dulu yang diberitahu. BAD-nya 25. BAD di situ kan berarti 25. AOC-nya 130. Jadi kita dapat di sini. AOC 130. Nah, ini kan busur AC. AOC berarti dia tuh sudut pusat. Sedangkan ADC yang ini, dia tuh berarti sudut keliling. Nah, kita udah tahu. Sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Jadi kita bisa tentukan ADC. ADC itu 65 derajat. Ya. Nah, udah dapat ADC-nya 65 derajat. Ini tuh kan berpelurus. Kalau sudut dia berpelurus, dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Jadi kita bisa dapat ADE. ADE-nya tinggal 180 kurang 65 gitu ya. Dapat 115. Nah, A, D, sama E ini dia tuh segitiga. Kita udah tahu ini 115, ini 25, berarti kita bisa cari ini kan. Kalau segitiga dia jumlah sudutnya 180 derajat. Berarti yang ini, sudut yang ini, sudut E ini, tinggal 180 kurangi 115 kurangi 25. Nanti dapat hasilnya 40 derajat. Seperti itu ya. Kita masuk ke next. Panjang tali minimal yang dibutuhkan untuk mengikat pipa yang berdiameter 28 cm adalah, nah ini kita masukin rumus yang ini. Panjang tali minimal sama dengan N kali D tambah Pi kali D. Jadi N kali D. Kalian hitung berapa banyak lingkaran yang menyentuh tali. Ingat yang menyentuh tali. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Yang tengah nggak dihitung. Kenapa? Karena dia nggak menyentuh tali. Nah, si N ini berarti N-nya ada 6. Jadi 6 dikalikan diameter. Diameter 28. Diameter itu dapatnya dari sini ya. Kan dari titik sini sampai titik sini. Ini tuh kan berarti jari-jari, ini jari-jari. Jadi pakainya dia meter gitu ya. Jadi 6 kali 28 ditambah keliling satu lingkaran. Keliling satu lingkarannya Pi kali D. Keliling satu lingkaran dapatnya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kali 1/6 satu lingkaran. Jadi ini rumus umumnya. Langsung dapat kayak gini. Tinggal kalian masukkan. Nanti dapat hasilnya 256 cm. Gitu. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Tersedia kawat panjangnya 13 meter. Jika dengan kawat itu akan dibuat rangka kubus banyak-banyaknya dengan rusuk 17 cm, maka panjang kawat yang terpakai adalah, nah sekarang kita lihat gambar dari kubus. Gambar dari kubus ini, rangkanya. Rangkanya berarti ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita bisa masukin rangka kubus sama dengan 12 kali sisi atau rusuk ya. Nah, 12 dikali, tadi berapa rusuknya? 17. Jadi 12 kali 17. Kita dapat 204 cm. Nah, kita punya 13 meter, sedangkan rangka kubus 204 cm. Satuannya beda kan? Jadi kita harus ubah dulu. Si 13 meter ini ubah ke cm biar gampang. 13 kali 100. Jadi dapat 1300 cm. Nah, pertama kita hitung dulu. Kira-kira banyak kubus yang bisa dibentuknya ada berapa? 1300 bagi 204. Nanti dapat hasilnya koma. Bisa pecahan, bisa koma gitu ya. Dapat 6,3. Nah, kalau dia 6,3, kita ambil nilai terkecilnya. Itu berarti banyak kubus yang maksimal bisa dibentuk. Jadi maksimal kubus yang bisa dibuat adalah 6 buah. Nah, kita udah tahu dia tuh ada 6 buah. Nah, kita tinggal hitung panjang kawat yang tidak terpakainya berapa. Tinggal 1300 dikurangi 6 dikali 204. Kan ada 6 kubus ya. Satu kubusnya rangkanya 204, jadi 204 kali 6. Nanti dihitung, lalu dapat hasilnya 76. Seperti itu ya. Kita masuk ke nomor yang selanjutnya. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 10 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 5 meter. Dinding bagian dalamnya
Dicat dengan biaya 36.000 per meter persegi. Ditanya seluruh biaya pengecatan aula. Nah, kalau misalnya dia dinding ya, aula, yang dicat itu berarti kan yang ini. Sisi yang ini, depan belakang ya. Terus sama sisi yang samping. Kiri sama kanan. Atas sama bawahnya kan nggak dicat ya, karena atas atap, bawah tuh lantai. Nah, jadi yang kalian hitung cuman yang dinding aja. Masukin ke rumus yang ini. Karena yang di depan ya, kan yang di depan sini sama belakang. Nah, depan sini tuh panjang sama tinggi. Jadi dapat 2 kali P kali T. Nah, terus yang samping kiri kanan, dia tuh L dikali P. Jadi 2 kali PT tambah 2 kali LT. Kita tinggal masukkan. Panjangnya 10, lebarnya 8, tingginya 5. Jadi 2 kali 10 kali 5 tambah 2 kali 8 kali 5. 100 tambah 80, dapat 180 meter persegi. Nah, biaya pengecatannya gimana? Tinggal kaliin aja, 180 kali 36.000. Nanti dapat 6.480.000 rupiah. Gitu ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Tentang prisma segi 5. Kerangka sebuah sangkar burung berbentuk prisma segi 5 beraturan terbuat dari aluminium. Tinggi sangkar burung 80 cm. Panjang rusuk alas 30 cm. Dan harga 1 meter aluminium 35.000. Nah, pertama kita gambarkan dulu prisma segi 5. Ini gambarnya ya. Nah, terus kita cari rumus kerangka. Kerangka itu kan ini. Semua kita hitung. Alasnya ada berapa? Karena dia segi 5, maka rusuknya ada 5. Nah, tapi dia ada alas, ada juga ada tutup. Jadi selalu dikali 2. Makanya kita bisa tulisin rumusnya kayak gini. 2 kali N rusuk alas. Jadi kalau dia prismanya segi 5, berarti N-nya 5. Kalau misalnya prisma segi 6, berarti N-nya 6. 2 kali N rusuk alas ditambah, nah, kita lihat tinggi prismanya. Tinggi prismanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia selalu ngikutin jumlah rusuk pada bagian alasnya gitu ya. Jadi kalau segi 5 berarti tingginya ada 5 juga. Nah, jadi kita bisa tulisin di rumusnya tambah N kali tinggi prisma. Tinggal masukin. Nah, cuman ini ada satu hal yang harus kita lihat ya. Ini kan harganya 1 meter. Sedangkan kita dikasih taunya ini sentimeter, ini sentimeter. Kita harus ubah. Antara ubah yang ini atau ubah yang ini. Bebas. Gitu. Nah, cuman kalau di sini, saya akan ubah yang sentimeternya. Jadi, yang pertama rusuk alasnya 30, jadi 0,3 meter. 80 cm ubah ke meter. Tinggal dibagi 100 ya, dari cm ke meter. Tinggal ubah. Jadi 5 kali 0,8. Tanggal tambahin, 3 tambah 4. Hasilnya 7. Sorry ya, itu 7 meter harusnya, bukan 7 meter persegi. 7 meter. 1 meter aluminium 35.000. Jadi 7 kali 35.000. Nanti dapat hasilnya 245.000 rupiah. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Luas permukaan prisma adalah 1088. Ini prisma apa? Prisma tuh harus alas dan tutup harus sama. Nah, jadi yang ini alasnya tuh yang ini. Trapesium. Alasnya bukan yang ini ya. Karena kan tutup sama alasnya beda. Kita harus cari alas dan tutup yang sama. Jadi ini alas, ini tutupnya. Gitu. Jadi ini tuh prisma trapesium. Pertama, cari dulu sisi miring trapesium. Cara gini. Ini kita cari. Ini kan 8. Nah, ininya berapa? Cara cari ini kan 10. Ini 10. Berarti ini juga 10 kan? Kan ini sama 10, 10, ini 10, ini 10. Nah, jadi yang ininya 16 kurang 10. Hasilnya 6. Nah, kita tahu semua. Pakai Pitagoras aja. Sorry ya, gambarnya jelek. Ini 8, ini 6. Cari yang miring sini. Ini kan karena ini 90 derajat ya. Nah, pakai rumusnya apa kalau Pitagoras? Bisa pakai triple Pitagoras. Kalau kalian udah bisa ya langsung 6, 8 pasangannya berapa? Atau bisa pakai rumus ini kalau kalian lupa triple Pitagorasnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat.
Jadi C kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. C kuadrat sama dengan 36 tambah 64. Jadi C-nya sama dengan C kuadrat ya sama dengan 100. Nah, karena dia C kuadrat, kalau kita mau cari C, tinggal diakarin. Jadi C sama dengan akar dari 100. Kita dapat 10. Gitu. Nah, tinggal masukin ke rumus. Luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma tuh 2 kali luas alas. Jadi luas alasnya kan ini, luas trapesium ya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas yang ini semua dikali tinggi prisma. Ini tinggi prismanya 20 cm. Kalian tinggal hitung aja, masukin semua. Jangan sampai salah. Ini tinggi trapesium, ini tinggi prisma. Jangan sampai salah di situ. Nanti dapat hasilnya 1088. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Diketahui keliling alas bola limas berbentuk persegi adalah 72 cm dan tinggi rusuk tegaknya 15 cm. Gitu. Luas seluruh permukaan limas adalah 756 cm persegi. Ini hasilnya. Nah, caranya gimana? Pertama, kita tahu keliling alasnya 72. Ini keliling alasnya kan dia bentuknya persegi. Keliling alas dari persegi adalah 4 kali sisi atau 4 kali rusuk. Ya. Gitu. Nah, jadinya 4 kali sisi sama dengan 72. Jadi, sisi atau rusuknya 18. Tinggal 72 dibagi 4. Gitu. Jadi, 72 bagi 4. Jadi, ini 18. Ini 18. Nah, dikasih tahu lagi adalah tinggi rusuk tegak. Rusuk tegaknya yang ini. Yang miring sini ya. Dia tuh 15. Nah, ditanya luas permukaan limas. Luas permukaan limas kita butuh tinggi yang ini kan, tinggi segitiga kan. Tinggi segitiga, tinggi dari sisi tegaknya. Kita bikin aja dulu segitiganya. Ini T ya. Yang kita cari tinggi segitiga. Ini 15. Terus kita tahu kan segini 18. Berarti yang ini kan setengahnya. Setengah dari 18. Berarti 9 di sini. Kita masukin pakai Pythagoras. Triple kalau udah bisa ya. Masukin ke B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. C itu yang miring, jadi 15. A itu yang di alas ini, 9. 15 kuadrat kurang 9 kuadrat. Nanti dapat B kuadrat sama dengan 225 min 81. Jadi B kuadrat sama dengan 144. Kita tinggal akarin. B-nya akar dari 144. Dapat B-nya 12. Kok udah dapat B-nya 12? Jadi tinggi segitiganya 12 ya. Tinggi segitiga pada sisi tegak 12. Masukin ke luas permukaannya. Luas alas tambah 4 kali luas segitiga. Luas alasnya kan persegi, jadi sisi kali sisi. Luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi sisi tegak. Jangan salah ya. Tinggi pada sisi tegaknya, tinggi segitiga. Tinggi segitiga tuh yang sini. Bukan tinggi limas. Tinggi limas tuh yang ini. Jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai ketukar. Kalian tinggal masukin aja. Nanti didapat hasilnya 756. Nah, jadi kalau misalnya dapat soal kayak gini, luas permukaan tuh luas yang bisa kita lihat dari luar. Bisa kita sentuh dari luar gitu ya. Nah, di sini ada tutup dari kubus atau alas dari limas. Nah, ini tuh ada di dalam. Jadi kita nggak bisa lihat dari luar. Gitu. Karena dia nggak bisa dilihat dari luar, nggak bisa kita sentuh dari luar juga. Dia nggak kita hitung dalam luas permukaan. Jadi luas permukaannya tuh luas 5 kali luas persegi, ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Terus tambah 4 kali luas segitiga sisi tegak. Yang sini, kayak yang tadi ya. Nah, karena sama kayak yang tadi, limas, kita harus cari dulu. Kita cari tinggi sisi tegaknya. Caranya pakai Pythagoras yang ini. Ininya 5 miringnya. Rusuk tegaknya 5 ya. Terus yang bawah sini kan dia 8. Nah, ini setengah dari 8 jadinya 4. 5, 4. Kalian cari Pythagorasnya berapa. Udah dapat 3. Nanti tingginya 3 ya. Masukin ke sini. 4 kali setengah kan 2 hasilnya. Kali alas. Alasnya 8. Jangan sampai salah. Semua. 8 kali 3. Sisinya 8 ya. Jadi kalian hitung hasilnya 320 tambah 48. Nanti dapat hasilnya 36
8. Gitu. Nah, kita masuk ke berikutnya, ke statistika. Rata-rata pengunjung 40 orang selama 5 hari. Informasi yang pada koran menunjukkan data penghuni perpustakaan selama 5 hari. Kita ingat ya, rata-rata tuh berarti jumlah semua data dibagi ada total berapa datanya. Atau bisa kita tulis juga langsung. Rata-ratanya 40 kali ada 5 data kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 40 kali 5 sama dengan, kalian tinggal tambahin. 45 tambah 40, ditambah ini X ya, kita ini yang ditanya, tambah 30, tambah 20. Itu dapat 40 kali 5, 200. 200 sama dengan 135 tambah X. X-nya kan harus sendiri. Jadi nanti dapat X-nya 200 dikurangin 135. Dapat 65 orang. Nah, berikutnya ditanya nilai di atas rata-rata. Ini juga sama, kita cari dulu rata-ratanya. Min itu apa? Jumlah data dibagi jumlah semua data. Nah, nilainya 5, ada frekuensinya 6. Jadi 5 kali 6. Tambah 6 kali 8. Tambah 7 kali 11, tambah 8 kali 15, tambah 9 kali 10. Nah, bagi ada berapa data kan? Berapa data tuh tinggal kalian tambahin frekuensinya semua. Gitu. Jadi kalian tinggal hitung, total frekuensinya tuh 6 tambah 8 tambah 11 tambah 15 tambah 10. Dia dapat 50. 365 bagi 50. Dapat 7,3. Nah, 7,3 itu berarti kan antara sini ya, daerahnya ya. Jadi nilai di atas 7,3 ada berapa? Yang 8 sama 9, 15 tambah 10. Jadi dapat 25 orang. Nah, sekarang cari median. Median, kalau kalian cari median, kalian pertama hitung dulu frekuensinya ada berapa. 3 tambah 4, tambah 8, tambah 11, tambah 5. 31. Nah, gimana cara ngitung mediannya? Caranya gini. Kalian bagi 2 frekuensinya atau total datanya. 31 bagi 2. Dapat 15,5. Nah, kalau dia dapatnya koma, gini, ya, berarti mediannya cuma 1. Cuman data keberapa? N, dibulatkan ke atas. Jadinya mediannya ada pada data ke-16. Gitu ya, ingat kalau koma jadi cuma 1 yang di median tuh. Dia datanya, data keberapanya, komanya dibulatkan ke atas. Jadi tadi dapat 15,5 berarti data ke-16. Nah, kalian hitunglah data ke-16 berapa? 3 tambah 4, 7. 7 tambah 8, 15. Nah, berarti data ke-16 di sini kan? Jadinya nilainya 8. Jadi mediannya 8 gitu. Ini soal yang udah pernah dibahas juga minggu lalu. Rata-rata kelompok siswa 60. Setelah digabung dengan 10 orang siswa, rata-ratanya 84. Nilai rata-ratanya sekarang jadi 66. Banyak siswa dalam kelompok sekarang. Nah, sekarang, ingat ya, sekarang. Itu harus kalian lihat. Nah, pakai yang kemarin sama. Ini rata-rata yang baru, 66, kali. Ini total yang sekarang. Kan awalnya X, kita nggak tahu ya berapa orang, tambah 10 orang kan. Jadi X tambah 10 sama dengan nilai yang awal 60 orangnya X, ditambah 10 orang yang rata-ratanya 84, jadi tambah 10 kali 84. Kalian tinggal hitung, 660 tambah 66X, ini capit kepiting jangan lupa, gitu ya. Sama dengan 60X tambah 840, X sama X, angka sama angka. Itu. Jadi 66X kurang 60X. Ya. Ini kan 60X, ini 66X. Sama dengan 840 kurang 660. Biasanya kan kalian sebutnya pindah ruas gitu ya. Atau biar kita gampang itu pindah ruas. Kalau pindah ruas jadinya berkurang gitu dalam operasi. Jadi 6X sama dengan 180. Jadi X-nya 30. Nah, jangan lupa, tapi ditanyanya banyak siswa dalam kelompok sekarang. Sekarang tuh berarti X tambah 10. Jadi 30 harus tambah 10. Hasilnya 40. Nah, berikutnya kita masuk ke peluang. 2 buah dadu dilambungkan 1 kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 5. Nah, kalau ditanya mata dadu berjumlah berapa, kalian bikin dulu. Ini mata dadu berjumlah 5. Ini dadu pertama, ini dadu kedua. 5 tuh kemungkinannya ada apa aja? Dadu pertamanya 1, dadu keduanya 4. 1, 4, 2, 3, 3, 2, sama 4, 1. Jadi dia ada 4 kemungkinan.
Jadi 4 diper banyak total semua. Atau banyak titik sampel pada ruang sampel. Ingat, ada 2 buah dadu. Berarti ruang sampelnya 6 kali 6. Jadinya 36. Jadi 4 per 36. Ini diingat-ingat lagi ya. Kalian buka-buka lagi catatan-catatan yang tentang peluang. Nah, jadinya 4 per 36-nya kalian sederhanakan jadi 1 per 9. Nah, berikutnya sebuah kantong terdiri atas 4 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 5 kelereng hijau. Dari kelereng-kelereng tersebut akan diambil 1 kelereng secara acak. Ternyata berwarna biru dan tidak dikembalikan. Peluang terambil kelereng warna biru pada pengambilan kedua adalah, nah, jadi kita pertama hitung dulu, ya. Kan peluang tuh banyak kejadian di per banyak titik sampel pada ruang sampel, ya. Totalnya berapa? 4 tambah 3 tambah 5. Ada 12. Terus warna birunya ada 3. Nah, tapi kita baca yang berikutnya. Diambil 1 kelereng secara acak. Nah, pas kita ambil 1 kelereng, ternyata warna biru. Berarti kelereng birunya sekarang tinggal, kan udah diambil 1, tinggal 2. Jumlahnya juga berubah. Dari 12, karena udah diambil 1, jadinya 11. Jadi kita dapat, ditanya kan kelereng warna biru. Warna biru sekarang 2. 2 ya. Diper, totalnya sekarang ada berapa? Ada 11. Jadi 2 per 11. Jadi 2-nya dapat dari tadi ya, 3 dikurangin 1 karena diambil 1 dan dapatnya biru. Terus 12-nya juga dikurangi 1 karena ada awalnya 12 diambil 1 tinggal 11. Gitu. Nah, sekarang berikutnya, seorang ibu ingin mempunyai 3 orang anak. Jika kemungkinan lahir anak laki-laki dan anak perempuan sama, peluang ibu mendapatkan 2 anak laki-laki dan 1 anak wanita adalah, kalau dapat soal kayak gini, kalian bikin dulu diagram bebas. Mau pakai tabel boleh, mau pakai diagram ini juga boleh. Jadi ini anak pertama, antara laki-laki perempuan, terus anak keduanya ada laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nanti bikin buat anak ketiga. Nah, dari sini kalian cari 2 anak laki-laki, 1 anak wanita itu ada berapa? Ini ada 1 kan? Terus 2 anak laki ini ada 2. Terus yang berikutnya juga ini ada 3. Jadi 2 anak laki-laki, 1 anak wanita, atau 1 anak perempuan ada 3 kemungkinan. 3 diper total semua ini kemungkinannya ada berapa? Ada 8. Gitu. Jadi dapat 3 per 8. Nah, sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu. Peluang mendapatkan kartu as atau kartu merah. Ini juga udah sering ya. Pertama kita tentuin dulu. Kartu itu kan ada 52. Total semua. Nah, jumlah kartu merah ada 26. Kan setengahnya ya. Kan merah sama hitam. Merahnya setengahnya berarti. Jadi peluang dapat merah 26 per 52. Terus jumlah kartu as ada berapa? Kartu as itu ada 4 ya. Maka peluang kartu asnya 4 per 52. Nah, biasanya kan kalau atau tinggal ditambahin ya. 4 tambah 26. Nah, tapi kalian harus lihat dulu ini kejadiannya saling mempengaruhi atau enggak. Nah, gimana cara menentukannya? Kalian lihat, ada nggak sih kartu as yang dia tuh merah? Ada kan? Kalau dia ada, berarti kejadiannya itu saling mempengaruhi. Jadi kita harus hitung jumlah kartu as yang merah ada berapa. As merah itu ada 2 kan? As hati sama as wajib. Jadi 2. Maka peluang as dan merah, dia tuh ada 2 per 52. Nah, kalian tinggal cari. Jadi peluang mendapatkan kartu as atau kartu merah, tinggal masukin ke yang ini. Kalau kejadiannya saling mempengaruhi, ya. Kalau dia nggak mempengaruhi, ya udah aja tinggal langsung. Kejadian 1 tambah peluang kejadian 2. Masukin ke sini. 26 per 52, peluang merah, ditambah peluang as 4 per 52, dikurangin peluang as dan merah. Jadi dapat hasilnya 28 per 52. Gitu. Nah, berikutnya, peluang Dila mengambil sebuah permen warna merah adalah, gampang ya, hitung merahnya ada berapa? Merahnya ada 6. Tinggal 6 dibagi, ini datanya ada berapa? Totalnya semua. Kemungkinannya ada berapa? Merahnya 6, jingganya 5, kuningnya 3, hijau 3, biru 2, merah muda 4, ungu 2, coklat 5. Kalian tinggal tambahin semua data yang didapat tadi. Itu berarti banyak dari titik di ruang sampel. Jadi dapat 6 per 30.
Jadi peluang kita dapat merah tinggal sederhanakan 1/5. Sekian berarti presentasinya pada hari ini. Kalian bisa pelajari ulang. Terus kalian juga untuk persiapan PAT nanti, kalian boleh lihat-lihat soal-soal yang kemarin ya. Kalau ada yang salah, kalian bisa latihan. Dan penjelasan-penjelasannya kalian bisa lihat di bahan-bahan yang ada di sekolah. Sekian, jangan sampai lupa untuk belajar. Semoga kalian bisa nanti PAT-nya, semoga nilainya bisa dapat bagus juga. Ya. Terima kasih semua.